ada sebuah kota terkutuk yang berada di Jazirah Arab. Bahkan saking terkutuknya kota ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengunjungi tempat ini. Kota satu ini juga dikenal sebagai kota hantu. Tapi anehnya teman-teman, beberapa tahun ke depan kerajaan Arab Saudi berencana membangun kota ini menjadi tempat wisata sejarah. Tentunya ini bertentangan dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimanakah kisah sejarah masa lalu tentang kota ini dan bagaimanakah ke depannya kota ini akan dibangun? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas sejarah tentang kota ini dan kota ini bernama Madain Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saleh berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti kota Saleh atau kota Nabi Saleh. Madain Saleh memiliki nama lain yaitu Al-Hijr karena berkaitan dengan topografi di wilayah itu yang berarti kota berbatu atau kota berbukit batu. Sejarawan Yunani yang bernama Prabowo di dalam buku-bukunya, ia menyebut Madain Saleh dengan nama Hegra. Begitu juga dengan para sejarawan-sejarawan Yunani lainnya. Peradaban pertama yang mendiami Madain Saleh adalah kaum Tsamud. Mereka disebut dengan Ashab al-Hijr. Mereka ini adalah bangsa Arab yang merupakan keturunan dari kaum Ad-nya Nabi Hud alaihissalam. Karena ketika azab yang menimpa kaum Ad, mereka semua dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa orang dari peristiwa itu yang selamat. Nah, orang yang selamat inilah yang menghasilkan keturunan yang bernama Tsamud. Silsilahnya adalah Tsamud bin Abir bin Iron bin Sam bin Nuh alaihissalam. Akhirnya Tsamud inilah menghasilkan keturunan, hingga terciptanya peradaban kaum Tsamud ini. Para sejarawan mengelompokkan kaum Tsamud ke dalam kelompok etnik Arab Baida. Kelompok ini merupakan kelompok etnik yang telah musnah sebelum penyebaran Islam di Jazirah Arab. Dahulu kala kaum Tsamud terkenal karena mereka adalah kaum yang terampil dalam memahat batu. Kaum Tsamud hidup pada tahun sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka ini hidup antara 400 sampai 500 tahun setelah Nabi Hud alaihissalam diutus. Untuk kaum Tsamud diberikan keistimewaan yang sama seperti kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka adalah kaum yang paling pintar memahat batu pada zamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberkahi wilayah Madain Saleh dengan sumber air yang banyak dan perkebunan yang bagus-bagus. Padahal tempat itu merupakan wilayah yang gersang. Teman-temanku seiman, bukti kebenaran dari kaum ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Ada 9 kali disebutkan tentang kaum Tsamud ini di sana, dan Al-Quran berasal dari tahun 610 Masehi. Sementara itu teman-teman, ada sejarah yang lebih tua yang mencatat tentang keberadaan kaum Tsamud ini, yaitu 1300 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Sejarah tentang kaum Tsamud ternukil di dalam kitab-kitab kuno dari kerajaan Babilonia kuno yang berlokasi di kawasan selatan Mesopotamia yang sekarang menjadi negara Irak dan Suriah. Artinya, keberadaan kaum ini memang betul adanya. Bahkan teman-teman sekarang bisa kita lihat bukti peninggalannya. Wilayah Madain Saleh terletak 20 km sebelah utara Al-Ula, berjarak sekitar 400 km dari kota Madinah dan 500 km dari kota Petra, Yordania. Di sana kita bisa melihat bukti-bukti peninggalan kaum Tsamud ini. Betapa luar biasanya hasil pahatan-pahatan tangan dari kaum ini. Mereka memahat bebatuan dengan begitu indahnya. Yang membuat takjub adalah ini berasal dari tahun 2000-an sebelum Masehi. Artinya situs peninggalan kaum Tsamud ini sekarang usianya 4000 tahun. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, kalau kita berkunjung ke kota ini, di sana kita akan melihat peninggalan-peninggalan kaum Tsamud yang luar biasa. Madain Saleh merupakan gugusan bebatuan pasir dengan bentuk yang mengesankan. Di sana terdiri dari bukit-bukit pasir yang beragam warna dari warna merah, kuning, dan putih. Kaum Tsamud memahat bukit-bukit batu untuk dijadikan istana dan rumah-rumah mereka dengan bentuk arsitektur mirip gaya Romawi atau Yunani kuno. Saleh yang memiliki luas 4.000 hektar. Ini memiliki 130 pahatan-pahatan batu yang memiliki berbagai fungsi seperti rumah, istana, tempat pemujaan, dan makam. Dan menurut laman resmi UNESCO, di dalam Madain Saleh menyimpan setidaknya 114 makam kaum Nabatean. Madain Saleh ini teman-teman terdiri dari 4 bangunan inti. Yang pertama adalah Qasr Albin. Ini adalah bangunan yang paling besar yang berada di kompleks situs Madain Saleh.
Bangunan yang mirip istana ini difungsikan sebagai istana tempat tinggal putri-putri raja. Tinggi dari Qasr al-Bin ini mencapai 16 meter. Yang kedua adalah Qasr al-Diwan. Al-Diwan ini difungsikan sebagai tempat upacara-upacara sembah berhala dan tempat berkumpul untuk masyarakat melakukan musyawarah ketika itu. Bangunan besar dan tinggi ini memiliki ukuran 12,8 meter kali 9,8 meter. Tinggi langit-langitnya adalah 8 meter. Lalu terdapat sebuah lubang segi 4 yang tepat berada di tengah-tengah atapnya. Bangunan inti ketiga adalah Qasr al-Farid. Ini adalah bangunan yang paling bagus di antara yang lain dan menjadi ikon daripada Madain Saleh. Karena bangunan ini dibangun menyendiri di dalam sebuah bukit batu yang dipahat menyerupai bentuk rumah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Ariat C. Bangunan ini dipahat seperti bangunan yang lain dan bagian depannya menyerupai bentuk rumah. Di dalam Ariat C ini terdapat 2 kuburan. Dan pada tahun 2008, Madain Saleh ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Teman-temanku seiman, dari bentuk pahatannya, Madain Saleh tak jauh berbeda dengan bangunan-bangunan Petra di Yordania. Namun masih lebih rumit bentuk pahatan yang ada di Petra, karena bangunan di Petra mereka sudah bisa membuat pahatan yang melengkung, sedangkan di Madain Saleh masih berbentuk kotak-kotak. Baik Madain Saleh dan Petra, sebenarnya keduanya ini masih memiliki hubungan. Karena selain letak antara Petra dan Madain Saleh tak terlalu jauh, yaitu 500 km. Kedua kota kuno ini, teman-teman, adalah hasil karyapan dari suku Nabatean dan Samud. Kaum Samud hidup lebih dulu sebelum Nabatean. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan peradaban kaum Samud, lokasi tempat tinggal mereka ditempati oleh suku pendatang yaitu Nabatean. Barulah setelah itu suku Nabatean membuat sebuah kota di Yordania yang bernama Petra. Nah, suku Nabatean ini dikatakan sebagai suku yang misterius, dan sebagian besar sejarawan menyebut mereka termasuk dalam golongan bangsa Arab kuno. Secara harfiah, nama Nabatean memiliki arti orang pedalaman, dan seperti kaum sebelumnya, yaitu kaum Samud, suku Nabatean juga menyembah berhala. Mereka menyembah Dewi Nasib Manat dan berhala Hubal. Hai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang engkau serukan kepada kami. Al-Quran Surah Hud ayat ke-62. Karena kaum Samud ini kufur menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang nabi di tengah-tengah mereka. Nabi ini bernama Nabiullah Saleh alaihi salam. Perlu diketahui teman-teman, hanya ada 4 nabi saja yang berasal dari Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kebanyakan nabi diutus kepada kaum Bani Israel. Nah, Nabi Saleh ini teman-teman setiap waktu mendakwahi kaum Samud ini supaya mereka tidak menyembah berhala-berhala. Karena seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, tradisi menyembah berhala sudah berlangsung turun-temurun sejak kakek nenek mereka. Maka dari itu, mayoritas kaum Samud menyembah berhala. Bahkan kemaksiatan di negeri ini sudah semakin merajalela. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan seperti berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan tindak kejahatan lainnya. Nabi Saleh mengajak orang-orang di kaum ini supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Al-Quran Surat Hud ayat ke-61. Mendengar seruan dari Nabi Saleh, orang-orang kaum Samud malahan marah dan mengingatkan Nabi Saleh untuk menyembah berhala seperti leluhur mereka. Tak hanya itu, kaum Samud malahan ragu tentang risalah yang dibawa Nabi Saleh ini. Singkat cerita, akhirnya ada sebagian kecil saja yang ikut risalah Nabi Saleh. Sementara itu orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi dari kaum ini tetap menolak dakwah Nabi Saleh. Malahan mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah omong kosong belaka. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, kesabaran Nabi Saleh seluas lautan. Walaupun dianggap omong kosong oleh kaumnya, ia tidak serta-merta mendoakan supaya didatangkan azab karena kesombongan kaum Samud yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebelum ada bukti atau mukjizat ada dari Nabi Saleh alaihi salam. Sehingga Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon agar diberikan tanda kebenaran atas kenabiannya, supaya orang-orang kaum Samud percaya dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun mengijabah doa utusannya ini. Nabi Saleh diberikan mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu besar. Ia benar, unta Nabi Saleh ini benar-benar ajaib. Tidak dilahirkan sebagaimana unta-unta pada umumnya. Unta ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang kasih supaya kaum Samud tidak mendustakan nabinya. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah engkau mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Al-Quran Surat Hud ayat ke-64. Setelah ditampakkan mukjizat, Nabi Saleh mengadakan perjanjian kepada kaumnya, bahwa unta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan sebagai bukti kenabiannya. Maka dari itu, kaumnya dilarang mengganggunya, apalagi sampai membunuhnya. Apabila itu semua dilanggar, maka Allah akan mengazab mereka semua dengan azab yang sangat besar. Tapi bodohnya teman-teman, kaum Samud tidak memperdulikan peringatan dari nabinya, dan bahkan tak menghiraukan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pada tengah malam ada 9 orang laki-laki mendatangi tempat unta tersebut. Mereka ini telah mempersiapkan pedang dan tombak untuk menghabisi nyawa unta Nabi Saleh. Maka dibunuhlah unta tersebut oleh orang-orang bodoh ini. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-48. Maka mereka memanggil kawannya, lalu mereka menangkap unta itu dan membunuhnya. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat ke-29. Teman-temanku seiman, setelah mengetahui untanya dibunuh, Nabi Saleh keluar rumah dalam keadaan marah untuk menemui kaumnya. Nabi Saleh berkata, "Bukankah aku telah mengingatkan agar kalian jangan mengganggu unta itu?" Bukannya merasa bersalah dan minta maaf, malahan orang-orang kufur dari kaum Samud ini menantang Nabi Saleh supaya diturunkan azab kepada mereka. Ini sudah diturutin, minta ditunjukin mukjizat. Setelah ditunjukin, malahan untanya dibunuh. Terus ini mau minta bukti lagi kalau Saleh ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kalau Saleh ini memang nabi, coba turunkan azab seperti kaum Nabi Hud alaihissalam. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-77. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Al-Quran Surat Hud ayat ke-65. Setelah itu, Nabi Saleh dan kaumnya yang beriman meninggalkan Madain Saleh dan hijrah ke suatu tempat, karena mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka. Singkat cerita, 3 hari kemudian, setelah peristiwa pembunuhan unta Nabi Saleh, Allah Subhanahu wa taala betul-betul turunkan azab kepada kaum yang mendurhakai utusannya itu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat kencang dari atas langit. Teriakan ini membuat langit menjadi terbelah, dan sebab dari teriakan itu, gunung-gunung menjadi hancur. Kemudian terjadi gempa bumi yang maha dahsyat di kota itu, sehingga mengakibatkan seluruh orang dari kaum Samud ini mati karena azab Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada mereka hingga tak ada yang tersisa dari kaum Samud kecuali Allah Subhanahu wa taala binasakan. Setelah peradaban kaum Samud dan Nabatean, sisa-sisa bangunan dari Madain Saleh dipakai menjadi tempat tinggal oleh warga-warga yang tinggal di area tak jauh dari situ. Pada abad ke-13, kompleks ini menjadi padat akan penduduk karena digunakan sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1346, pengelana masyhur yang bernama Ibnu Battuta sempat melintasi daerah tersebut. Dan ketika itu Ibnu Battuta yang tengah bersama rombongan karnaval yang sedang kehausan, entah mengapa enggan berhenti di tempat itu untuk mencari air. Entah terkenal akan terkutuknya kota ini, atau mereka teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berkunjung ke sana. Lalu tak lama sejak Madain Saleh ditempati kembali, orang-orang yang mendiami tempat itu terakhir berangsur-angsur pergi dari sana. Akhirnya Madain Saleh menjadi seperti dulu lagi.
Yang membuat kota ini disebut sebagai kota hantu adalah kota ini benar-benar sepi, tak ada siapapun di sana. Berbeda dengan Petra di Yordania, setiap hari Petra ramai dengan turis yang mengunjungi tempat itu. Syekh Umar Sulaiman Al-Asr meriwayatkan di dalam bukunya Kisah-Kisah Syahih dalam Al-Quran dan Sunnah, saat Rasulullah bersama para sahabatnya tengah melakukan perjalanan menuju Perang Tabuk. Di dalam perjalanannya, mereka melalui tempat Madain Saleh, dan mereka pun singgah di salah satu perkampungan tersebut untuk beristirahat. Kemudian para sahabat mengambil air di sumur-sumur di mana kaum Samud dahulunya mengambil air. Namun ketika air tadi telah menjadi adonan ruh dan bejana air telah disiapkan di atas api, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah memerintahkan agar bejananya ditumpahkan saja dan menyuruh adonan roti tadi diberikan kepada unta saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku khawatir kalian akan tertimpa oleh apa yang menimpa mereka." Syekh Umar Sulaiman Al-Asr mengingatkan, apabila manusia sedang berada di suatu tempat, di mana tempat tersebut pernah terjadi suatu peristiwa besar, baik pada masa itu ataupun pada masa sebelumnya, maka perhatian mereka tertuju pada peristiwa tersebut. Apabila dia seorang dai, maka dia bisa memanfaatkan peluang untuk mengingatkan kepada manusia dengan apa yang menimpa kepada orang-orang terdahulu, memperingatkan kepada manusia untuk tidak melakukan apa yang mereka dahulu lakukan dan tidak berjalan di atas jalan mereka. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melewati daerah Al-Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu Rasulullah menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat langkahnya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebisa mungkin menghindari Madain Saleh, putra mahkota Muhammad bin Salman, malah menganggap tempat ini istimewa. Tak tanggung-tanggung, kerajaan Arab Saudi yang dipimpin MBS menggelontorkan dana 15 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 214 triliun rupiah untuk membangun Madain Saleh menjadi tempat destinasi wisata yang menakjubkan. Dan proyek besar ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2035. Alasan dibangunnya tempat ini adalah karena selama ini Arab Saudi menjalankan roda perekonomian mereka menggunakan sumber daya minyak, dan hal tersebut dinilai sudah ketinggalan zaman dan perlu diadakan modernisasi supaya bisa mendapatkan investasi untuk menghasilkan cuan yang lebih banyak. Pada tahun 2023, mereka akan memperkenalkan infrastruktur pariwisata dan perhotelan serta budaya yang khas dari Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi pun rela mengubah kota yang dikenal terkutuk ini menjadi tempat yang menyenangkan sebagai tempat wisata. Jadi sebetulnya mereka akan membuka kawasan wisata, membuka investor asing untuk masuk berinvestasi di sana. Arab Saudi membuat kebijakan itu agar tak lagi bergantung pada minyak. Padahal Nabi kita sampai tidak mau minum di daerah itu dan bergegas untuk segera meninggalkan Madain Saleh dengan berjalan cepat tanpa menoleh kanan dan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah sejarah tentang Madain Saleh. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.